Saudara-saudari sekalian, setelah kita masuk tahun 2025 tanggal 1, maka pada hari Minggu terdekat, pada hari ini, gereja menempatkan hari raya yang sekarang dikenal dengan nama Penampakan Tuhan. Dulu-dulu seingat saya selalu dibilang Pesta Tiga Raja. Nah, saudara-saudari, dari perubahan ini sebenarnya apa yang mau ditekankan? Saya kira tiga majus ini dapat pencerahan dan ingin pergi untuk mencari Yesus Raja yang baru karena mereka diterangi oleh bintang. Bukan sekedar bintang menurut hemat saya, tetapi apa yang kita sebut anugerah pencerahan roh yang membuka hati mereka, sehingga mereka memiliki sebuah sensitivitas, ada sebuah kepekaan yang membuat mereka mau pergi keluar dari zona nyaman, karena mereka entah kenapa tiba-tiba muncul bertiga, tetapi sering dikatakan mereka dari negeri yang berbeda-beda, tetapi satu tujuan, dituntun oleh bintang. Mereka datang ke Bethlehem untuk mencari sang anak yang baru lahir. Dia adalah Mesias Raja. Saya bermenung atas hal ini. Bukan sebuah inisiatif para raja untuk pergi. Gerakan manusia ini karena menanggapi terlebih dulu raja itu yang tinggi mulia, tetapi seperti peristiwa Natal mengatakan bahwa yang paling tinggi itu mengambil posisi paling rendah supaya bisa merangkul banyak orang. Maka di situ terjadi kelompok manusia bawah seperti gembala-gembala. Mereka terundang. Tetapi dalam rentang yang paling jauh, tiga majus yang juga disebut orang bijaksana, mereka memiliki keilmuan yang tinggi. Mereka adalah ilmuwan sarjana. Mereka memiliki mahkota, sering digambarkan dalam patung-patung tiga raja itu memiliki mahkota. Mereka punya kekuasaan. Dan dari apa yang mereka persembahkan, mereka bukan orang kaleng-kaleng. Mereka orang berada, punya harta. Yang pada biasanya dalam kondisi tiga hal ini, punya uang, punya pendidikan, punya kedudukan, sering sudah merasa mapan. Tetapi tiga raja membuat sebuah pernyataan tentang kebijaksanaan hidup. Karena itu disebut majus, orang bijaksana. Mereka masih merasa tidak cukup dengan semua itu. Terjadi perjumpaan Tuhan yang mengundang dan manusia yang dengan rendah hati, walaupun apa tingkat pendidikannya, tingkat kekuasaan dan tingkat keberadaan hartanya, mereka terbuka untuk mengenal bintang yang menuntun mereka. Mari kita pergi ke Bethlehem. Ini renungan pertama tentang rahmat di satu pihak yang perlu tanggapan. Saya mengalami ini menjadi problem banyak orang. Karena merasa dengan semua yang mereka miliki hari ini, bisa kekayaan, pendidikan, dan semua tingkat kekuasaan yang dipunyai, mereka justru terhalang untuk datang ke Bethlehem. Saya sebut ini Bethlehem karena di sini ada palungan. Altar adalah palungan korban, ya, sang anak domba yang dikorbankan. Ya, di sini juga terjadi palungan Bethlehem rumah roti, karena di sini Allah roti hidup turun. Aku
Akulah roti yang turun dari surga untuk memberi hidup kepada dunia. Siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Jadi seharusnya, hai manusia-manusia yang semakin pintar, canggih, dan luar biasa, berkuasa atas teknologi dan pengetahuan. Hai kalian yang sudah duduk dalam tingkat-tingkat kekuasaan yang paling tinggi sekalipun. Hai kalian yang memiliki keberadaan harta yang demikian melimpah, sadarlah, itu bukan penyelamat, itu bukan raja. Semuanya sekali waktu akan bertekuk lutut. Di mana hartamu, kalau Anda meninggal, siapa yang akan dapat? Tidak ada yang dibawa pergi. Ketika Anda berkuasa, ada saatnya Anda pensiun. Ketika Anda pandai dan pintar, ada satu waktu Anda akan menjadi pikun, tidak tahu apa-apa. Itulah manusia. Jadi kalau hari ini banyak orang yang sudah puas diri, mungkin karena mereka berpikir satu kali dapat rahmat di Natal so cukup, satu kali makan saja so cukup. Karena itu hari ini sepi-sepi, sore ini sepi-sepi, saya tidak tahu. Mungkin mereka sudah puas diri dengan mengatakan, ya saya healing, saya menikmati harta saya mau menikmati segala fasilitas yang saya punya saat ini. Dan ada banyak orang juga yang terhalang karena kepintarannya untuk mengatakan, masa sih Tuhan yang tinggi mau datang mengunjungi saya? Saya nggak percaya sebenarnya Tuhan tinggi mau turun serendah-rendahnya menjadi sahabat saya. Jadi saya cari sahabat-sahabat yang kelihatan, ya, cari besti-besti. Tetapi Tuhan tidak pernah menjadi besti terbesar. Terima kasih kepada 3 raja. Ini banyak raja. Wise man, wise woman, Majus. Yang dalam segala kelimpahan akal yang Tuhan berikan, dalam segala kekuasaan yang ada pada kita, dan segala kemampuan kita untuk menghimpun harta di dunia ini, satu yang kita sadari, memiliki semuanya itu saja tidak cukup. Sama dengan para Majus, saya ingin pergi ke Bethlehem. Yang kedua, tahun ini adalah tahun suci. Pintu-pintu suci di banyak gereja, di Vatikan ada 4 basilika, di keuskupan-keuskupan banyak yang juga ditunjuk, juga tempat-tempat ziarah lainnya. Saya belum dapat kabar mengenai Keuskupan Manado. Apa maknanya? Para pesiara ini, para Majus ini adalah pesiara yang mencari Tuhan. Maka tahun suci ini sebetulnya dibuka pintu-pintu selebar-lebarnya kepada setiap orang, bahkan yang paling jauh, yang paling rendah, sebagai orang yang berdosa, untuk melihat kembali wajah Allah yang Maha Kasih dan wajah Allah yang berbelas kasih. Dan kita masuk ke dalam baitnya, di dalam Bethlehem, rumah roti, untuk mendapatkan kemurahannya, wajah belas kasihan dan kasih Tuhan. Jadi selamat mempergunakan kesempatan ini untuk menjadi bijaksana sekali lagi. Persiarahan kita bukan lagi seperti Majus dari negeri-negeri asing menuju Bethlehem, tetapi kita dari rumah-rumah kita sendiri menuju ke rumah di mana belas kasihan dan kemurahan hati serta cinta Tuhan ingin merangkul kita. Cuman pertanyaan dan tantangannya ialah apakah kita mau datang? Yang terakhir, yang ketiga, saudara-saudari, para raja ini tidak datang, para Majus ini tidak datang kosong-kosong. Mereka membawa buah tangan, mungkin juga buah hati, sebagai persembahan yang tulus. Yang berikut sebuah yang berharga,
Simpulnya sebuah pemberian yang terbaik. Emas lambang kemuliaan, menunjuk Kristus sebagai Raja yang mulia. Dibawa kepadanya keharuman amal bakti. Imam tadi mengelilingi altar untuk memanjatkan doa-doa yang harum mewangi kepada Tuhan. Keharuman itu juga dipersembahkan terakhir ketika seorang beriman didupai, ya, dengan mengatakan, semoga amal baktimu berkenan kepada Tuhan bagaikan harum-haruman mewangi. Kemenyan. Mur, bagus sedu ini ya, jangan tambah P di depannya sehingga jadi P titik-titik atau mur P. Dan jangan berpikir tentang baut dan mur, tetapi berpikirlah tentang bagaimana Maria Magdalena di kaki Yesus, dia meminyaki kaki Yesus. Itulah mur yang Yesus bilang, jangan cegah dia. Dia membuat itu sebagai peringatan akan apa yang dia akan alami, yakni kematiannya. Mur melambangkan persembahan duka, ya, persembahan duka kepada Tuhan. Jadi para Majus ini mempersembahkan kepada Tuhan baik keberhasilan dan kegagalan, baik kemuliaan hidup maupun keterpurukan, baik rahmat kesuksesan maupun kegagalan, suka maupun duka. Kita boleh membawanya kepada Tuhan, Sang Raja Penyelamat kita. Dan itu kita juga dalam arti tertentu diajak untuk secara simbolik selalu terdorong untuk memiliki sikap bijaksana. Telah diberi banyak anugerah, terbuka juga untuk memberi. Kita telah menerima berkat. Orang sering mengatakan kita telah menerima berkat untuk siap menjadi berkat. Silahkan mengamalkan itu dengan cara yang praktis. Ada seorang anak kecil dibuat tadi pagi, lalu ada satu orang lagi di Wori, saya misa 2 tadi, ini yang ketiga. Dan saya tidak tahu apakah digerakkan oleh semangat memberi yang terbaik. Seorang anak kecil, saya mau pamit, mau berangkat, dia lari-lari, jabat tangan. Biasa anak kecil jabat tangan. Saya mari jabat tangan. Saya rasa kenapa ada sesuatu di tangan saya. Saya lihat, ada doi. Anak kecil ini kasih duit sama saya. Dia tidak punya penghasilan. Dia rampok dari orang tuanya. Dia kasih, dan saya terkejut, 100.000. Anak kecil, mungkin dia dengar, beri yang terbaik. Begitu juga di Wori, ada keluarga, tidak ada apa-apa. Terima kasih pastor, kasih. Ini kepada saya manusia, ya bukan siapa-siapa, sekedar pastor paroki. Tetapi kepada Allah berikan haknya, beri yang terbaik. Bukan hanya harta, tapi harta lainnya yang bukan uang. Waktu Anda. Lingkungan mana ya? Wilayah mana ini? Oh iya, Thomas Kote. Mulai lupa-lupa ingat. Hai Thomas, berapa banyak kalian? Dan berapa yang ingin membagi waktu, talenta yang dipersembahkan untuk Tuhan? Saya tidak menyinggung Anda yang hadir ya. Betapa sulitnya saat ini orang ingin mempersembahkan waktu untuk Tuhan lewat pelayanan. Talenta, ya, ada orang bertalenta, Bapak lu dengan benar, ada yang talentanya organ, mempersembahkan. Banyak yang punya bakat makan sendiri, kayak jeruk makan jeruk. Iklan dulu tuh. Masa jeruk makan jeruk? Waktu, talenta
selain harta kita. Silahkan mengambil contoh dari 3 Majus. Yang terakhir sebenarnya saya cuma bilang di sini, kalau kasih kolekte 2 hal tolong perhatikan. Renungkan baik-baik. Saya tanya saja sekarang, kalau kita membawa kolekte dari barisan para perwira pahlawan yang ada di dompet kita, pahlawan mana yang Anda berikan pada Tuhan? Patimura, Imam Bonjol, Samratulangi, Soekarno-Hatta. Dan saya tanya, siapa yang duluan selamat dari semua? Dan orang bilang yang paling belakang masuk surga itu Soekarno-Hatta, karena dia jarang masuk gereja. Yang cepat masuk di surga itu Patimura, Imam Bonjol. Anda mengerti kalau saya bilang ini? Barisan-barisan kita banyak rupa-rupa pahlawan di dalam dompet. Kita ambil pahlawan yang paling gagah perkasa, yang paling di bawah. Itu yang pertama, pikir baik-baik. Itukah pemberian yang terbaik kita? Yang kedua, tentang caranya. Kalau umat yang terkasih, umat Katolik menjadi mereka yang paling merusak uang. Bentar saya akan lihat di sana. Duit ada mulus-mulus bagus, mau diramas-ramas sampai hancur. Lalu bikin pusing ini yang tukang hitung. Saya masih ingat satu suster yang dulu menjadi bendahara di paroki yang dulu. Dia siapkan khusus trika untuk menstrika ulang ini duit yang sudah lecek dan hancur, belum lagi yang sudah bau, yang tidak lagi laku di pasar, itu yang dibawa. Jadi caranya kita memberi yang terbaik. Coba sekarang lepas dari yang terbesar atau terkecil, yang paling harum. Jangan yang sudah bau darah babi dan lain sebagainya, yang sudah lecek, tukang ojek pun mungkin tidak mau terima. Itu yang kita persembahkan. Maka saya bilang, hai para penipu, Anda punya yang lain tetapi Anda menipu Tuhan dengan mengatakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Doi lecek, doi busuk. Ya, saya hanya bilang praktis. Jauh-jauh pikir dengan memberi yang terbaik, mikir yang terbaik, padahal di depan mata orang setiap saat diberi kesempatan beri persembahan, problem besar. Kita belum belajar untuk memberi yang terbaik karena menghargai uang supaya jangan hancur, jangan kita yang bikin rusak. Sudahlah, bagaimana caranya orang lain lihat, tapi jangan bikin dia hancur. Jangan juga kasih yang busuk yang bikin semua orang harus pakai masker karena ya uang sudah begitu rupa. Nah, baru begitu kita orang Majus. Tuhan memberkati kita.